Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita, saudara, di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhanku ajaib. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhanku besar. Haleluya. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita percaya dan karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah, maka jangan pernah berubah iman kita kepadanya. Amin. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang saya nggak boleh berubah. Saya nggak boleh mengalami degradasi iman. Amin. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap bertahan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Yes. Ayo bagikan di kolom komentar kita, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ya. Kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal 23 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Imamat 23 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama Alkitab kita. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, perhatikan saudara, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Saudara, sebelum masuk nih, Tuhan udah kasih pesannya. Sebelum bangsa Israel menginjakkan kakinya di tanah perjanjian, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan udah ingatkan jauh-jauh hari, kalau sampai nanti mereka akan masuk, katakan bahwa apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya. Jadi benar, negeri yang diberikan kepada Tuhan adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Negeri yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika mereka masuk ke sana, Tuhan pesankan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Jika kamu nanti sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa semuanya. No, Tuhan tidak meminta semuanya, Tuhan hanya bilang seberkas hasil pertama. Bukankah semua ini milik Tuhan? Bukankah semua yang kita punya milik Tuhan? Tuhan bisa dan Tuhan mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Sebab segala sesuatu punya Tuhan, bukan punya kita. Tetapi Tuhan hanya minta seberkas dari hasil pertama dari penuaianmu. Berikan itu kepada imam, ayat 11. Dan imam harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya, ini dia tujuannya, Tuhan berkenan akan kamu. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, tujuannya supaya umat Tuhan itu berkenan di hati Tuhan. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Perhatikan ayat 12. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajian dan 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Ayat 14.
Sampai pada hari itu, sampai pada hari engkau memberikan persembahan, berkas pertama kali engkau memberikannya itu, sampai pada hari itu, jangan kamu makan roti. Jangan kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru. Sampai kapan? Sampai kamu telah membawa persembahanmu kepada Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di tempat segala kediamanmu. Jadi bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan melalui Musa, nanti kalau kamu memasuki tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang aku janjikan itu, dan kamu telah menuai hasilnya, itu jauh sebelum masuk Tuhan perintahkan. Kamu akan menuai hasilnya. Tapi jangan lupa, terlebih dahulu kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Imam mengunjukkan kepada Tuhan. Itu rules-nya. Sampai kapan kau harus memberikannya itu? Ketika engkau memberikannya, maka engkau tidak boleh menikmati dulu apa-apa sampai engkau memberikan kepada Tuhan Allahmu. Di ayat 14 dikatakan demikian. Saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Utamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup saya. Amin. Kita dilatih. Bangsa Israel dididik. Kita pun diajarkan. Yesus mengingatkan kepada setiap kita. Coba lihat Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati saudara dan saya. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, ayo lakukan. Hatimu ikat dulu kepada Allah. Sehingga ketika diberkati kita tidak kaget. Ketika kita diberkati kita tidak langsung terikat dengan pemberiannya. Itu sebabnya bangsa Israel dilatih. Ketika masuk ke tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan, maka kamu akan menuai hasilnya. Karena tanah itu diberkati. Tetapi kamu mesti ingat, bawa seberkas itu untuk hasil pertamamu kepada imam. Imam akan menunjukkan kepada Tuhan. Sebagai bentuk apa? Tuhan, terima kasih buat berkat yang kau berikan. Kita dilatih seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus tadi mengatakan Matius 6 ayat 33 itu, saudara, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan pribadinya ketimbang pemberiannya. Ini dilatih. Sama-sama bilang sama saya harus melatih diri saya untuk tidak terikat dengan pemberiannya, dengan mujizatnya, dengan hal-hal spiritual yang daripadanya, tetapi terikat kepada pribadinya. Itu yang lebih penting. Ya, itu yang terlebih penting dan itu yang Tuhan cari. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan ekonomi saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kesehatan saudara dan saya. Terlalu mudah. Itu dampak dari ketaatanmu. Jangan kejar itu, kejarlah perkenanannya, kejarlah pribadinya. Nah, bangsa Israel diajarkan akan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel diingatkan sama Tuhan, ayo ketika engkau datang ke sana, engkau menikmati berkat di tanah yang sudah Tuhan janjikan, dengan menuai hasilnya, maka bawa itu seberkas di hasil pertamamu kepada Tuhan melalui imam. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kepada umatnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengutamakan pribadinya ketimbang pemberiannya. Nah, untuk apa? Yang pertama saya pelajari. Kita ingat ya saudara ya. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan pribadinya ketimbang pemberiannya? Yang pertama, untuk melatih diri kita agar hanya terikat kepada Tuhan. Kita perlu dilatih. Saudara ingat kisah Abraham? Ketika selama bertahun-tahun menantikan anak dari keturunannya, yakni Ishak.
Mereka menantikan, Abraham bersama dengan Sarah menantikan. Giliran dapat, Tuhan minta, saudara, berikan. Tuhan minta. Tetapi apa yang terjadi? Abraham kasih kok. Abraham kasih. Tidak serta-merta ketika Abraham kasih langsung Tuhan bilang, iya, enggak usah. No, terus. Sampai pada saat Abraham akan menyembelih Ishak, saat itulah di detik-detik terakhir Tuhan lihat kesetiaan Abraham, bahwa Abraham tidak terikat kepada pemberiannya, tetapi Abraham terikat kepada sang pemberinya. Terkadang Tuhan perlu menguji kita. Apakah kita tetap setia ketika Tuhan proses kita dengan segala kesusahan? Terkadang Tuhan perlu melatih kita. Apakah kita tetap terus mencintai Tuhan, mencari Tuhan, sekalipun semua orang sudah pergi menjauhkan kita? Iman perlu diuji. Tujuannya sederhana, supaya hati kita tidak terikat kepada pemberiannya, tetapi hati kita hanya terikat kepada Allah. Itu sebabnya perlu dilatih. Nah, orang-orang yang hanya terikat kepada Allah, bukan kepada pemberiannya, ketika berdoa tidak dijawab, tetap setia. Berbeda dengan orang yang hatinya terikat kepada pemberiannya, kepada berkatnya, kepada mujizatnya Allah. Ketika berdoa belum lihat mujizat, kecewa. Mana Tuhan? Katanya Tuhan sanggup. Mana Tuhan? Katanya Tuhan bisa buat ini itu. Kau pikir Tuhan kita jin kah? Kau atur-atur? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikatkan dirimu hanya kepada Tuhan, bukan kepada pemberiannya. Pemberiannya akan mengikuti pribadinya. Ketik di kolom komentar, pemberiannya akan mengikuti pribadinya. Engkau kejar pribadinya, engkau akan dapati pemberiannya. Tapi biarlah fokusmu hanya kepada pemberi, dan engkau akan melihat pemberiannya akan mengiringi hidupmu. Jadi gak usah kejar pemberiannya. Pemberiannya hanyalah bonus. Jika akhirnya kita dilatih, orang yang mengikatkan dirinya kepada sang pemberi, gak kecewa, gak sakit hati ketika pemberiannya diambil oleh sang pemberi. Ayub mengalaminya. Ayub menyadari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub cuma bilang begitu. Kenapa? Karena hatinya terikat kepada sang pemberi, bukan kepada pemberiannya. Apa yang terjadi? Tuhan lihat, Yub, imanmu teruji. Engkau sudah terlatih. Aku memberkatimu 2 kali lipat. Tuhan tahu sikap hati saudara dan saya. Dia lihat segala sesuatunya kok. Dia lihat segala sesuatunya. Sehingga ketika kita hanya mengejar, mencari pemberiannya, bukan sang pemberinya, maka kita belum lulus. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo. Kapan Pak Pendeta saya tahu bahwa hati saya ini udah benar-benar ikuti kepada pribadinya, bukan pemberiannya? Ketika engkau diproses dan engkau tetap setia mengikut Tuhan, engkau sedang mengejar sang pemberi, bukan pemberiannya. Kita lihat Nabi Habakuk mengalaminya. Ketika keadaan kelaparan, kesusahan, tidak ada apa-apa, Habakuk bilang begini, namun aku akan beria-ria di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi fokusnya bukan pada blessingnya, fokusnya bukan kepada mujizatnya, tapi fokus kepada pribadinya. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mengutamakan pribadinya ketimbang pemberinya. Untuk apa? Yang pertama jelas untuk melatih diri kita agar hanya terikat kepada Tuhan, bukan kepada pemberiannya. Pemberian akan mengikuti sang pemberi. Yang kedua, untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Dunia bukanlah tempat tinggal kita. Engkau tidak habis di dunia ini. Kita akan masuk ke dalam kekekalan. Dan itu yang kita kejar.
Karena kalau kita hanya ngejar dunia, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau hanya akan mengejar pemberiannya. Kenapa? Karena fasilitasnya. Karena hanya engkau yang kejar dunianya. Engkau tinggal di dunia, engkau stay di dunia, bahwa engkau memerlukan fasilitas dunia. Itu sebabnya engkau kejar bukan pribadinya, tetapi engkau kejar pemberiannya. Karena yang kau perlukan adalah fasilitas dunia. Ingat, karena itu ingatlah. Kita disadarkan hari ini bahwa kita harus tahu dunia bukanlah tempat tinggal kita. Dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita akan pergi kok meninggalkan dunia. Kita akan pergi meninggalkan dunia. Karena itu kita harus persiapkan diri kita, saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 17. Coba lihat. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada dua perbandingan. Orang yang mengejar dunia, jangan pernah lupa dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Banyak sekali keinginan di dunia ini. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Orang ini tidak fokus dengan dunia. Betul, engkau perlu ini, engkau perlu itu, engkau butuh ini, engkau butuh itu, selama engkau tinggal di dunia. Tetapi jangan pernah lupa ada waktunya kelak engkau pergi meninggalkan dunia. Karena itu jangan kejar dunia. Engkau mengejar dunia capek. Dunia tidak akan pernah habis engkau kejar. Selalu ada keluaran-keluaran yang baru, selalu ada update-update yang baru. Kalau engkau kejar, engkau stres sendiri. Karena itulah kemajuan dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Coba saudara lihat Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Fokuslah kepada perkara-perkara yang ada di atas. Apa dikatakan selanjutnya? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena hidup kita itu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau fokus kita hanya kepada bumi, dunia, engkau lupa bahwa ketika sangkakala berbunyi, engkau akan diangkat. Engkau akan meninggalkan dunia ini. Dengan segala keserakahannya, dengan segala kehancurannya, kita akan pergi. Dan di mana kita berada, kekekalan itu yang terpenting. Sama-sama ketik di kolom komentar, dunia ini hanya sementara. Sama-sama ketik di kolom komentar, dunia ini hanya sementara. Betul, selama kita di dunia kita perlu banyak hal. Kita butuh banyak hal. Karena itu Yesus ajarkan tadi, Matius 6 ayat 33, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sama kan kalau kita bandingkan Kolose 3 ayat 1 dan 2 ini. Cari, kejarlah perkara-perkara yang ada di atas. Ketika engkau fokus kepada perkara-perkara yang ada di atas, maka perkara-perkara yang ada di bumi Tuhan pelihara. Tuhan bela. Tetapi terlebih dahulu kepada pemberinya, bukan pemberiannya. Cuman beda di an. Pemberi dan pemberian. Tetapi itu udah jauh, saudara. Cuma beda di an. Ayo kita melatih diri kita. Caranya kita tahu kita udah fokus kepada sang pemberinya gimana? Itu tadi saya bilang. Ketika engkau digoncang abis-abisan, digoyang abis-abisan, engkau tidak lagi memiliki apa-apa, engkau tetap setia mengikut Tuhan, engkau sedang mengejar pemberinya, bukan pemberiannya. Dan itu harus diuji. Makanya Yesus pernah mengumandangkan satu kalimat yang cukup tegas. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Salib harus kita pikul. Salib bicara tentang penderitaan daging. Salib bicara tentang penderitaan dunia ini. Tapi hadapi, jalani, engkau akan lihat ada pembelaan, ada pertolongan Tuhan. Ya, jadi kenapa Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan pribadinya bukan pemberiannya? Yang pertama jelas untuk melatih diri kita agar kita hanya terikat, hanya
Berarti cuma satu, hanya terikat kepada sang pemberi, kepada Allah. Contohnya sudah jelas, ada Abraham dan ada Ayub. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda ketika mereka fokus kepada sang pemberi. Yang kedua, kenapa Tuhan mengajarkan umatnya untuk mengutamakan pribadinya ketimbang pemberiannya? Yang kedua, untuk menyadarkan kita bahwa dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Ya, untuk menyadarkan setiap kita. Kita gak selamanya tinggal di dunia. Dan dunia kalau kita ikuti gak bakal habis. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, yang fokusnya hanya kepada Allah, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Ya, yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan pribadinya ketimbang pemberiannya. Untuk apa? Yang ketiga, untuk mendidik kita agar kita mengerti bahwa setiap pemberiannya itu hanya untuk kemuliaannya. Saudara, kita mesti sadar setiap pemberian Tuhan, setiap anugerah Tuhan itu ada maksud Tuhan. Untuk tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Karena jangan pernah lupa, job desk manusia diciptakan itu jelas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Jadi apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kau diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, engkau dipercayakan Tuhan untuk mengalami kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ingatlah, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dirimu, yang akhirnya nama besar. Karena engkau ikutin dunia, engkau tidak akan pernah habis. Tetapi ingatlah, setiap pemberian yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya dalam Ibrani, dalam Roma pasal 11 ayat 36. Saudara bisa lihat, Roma pasal 11 ayat 36, firman Tuhan bilang begini. Sebab segala sesuatu, apa dikatakan? Adalah dari Dia. Ingat, pemberiannya dari Dia, ya. Dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat hal ini, ya, bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita diberkati. Good, bagus, karena kau telah mencari Tuhan. Tetapi ingat, di balik berkat yang kau titipkan oleh Tuhan, ada rencana Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jelas, karena kita adalah hamba Tuhan. Upahmu datangnya dari Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita diingatkan dari peristiwa bangsa Israel. Bagaimana ketika mereka akan memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada bangsa Israel, sisihkan, berikan yang pertama kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, kita dilatih, kita diajar, kita dididik untuk tidak terikat kepada pemberiannya, tetapi kepada sang pemberinya. Karena kita tahu semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, mengajarkan kepada setiap kami banyak hal yang akhirnya membuat kami sadar hidup kami ini milik Tuhan. Hidup kami dipegang Tuhan, hidup kami dijaga Tuhan, hidup kami ditolong Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini yang kami kejar hanyalah pemberian Tuhan. Yang selama ini kami kejar adalah mujizat Tuhan. Yang selama ini kami kejar adalah perkara-perkara yang pemberiannya Tuhan, bukan kepada pemberinya, bukan kepada pribadinya. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ada kalanya Tuhan melatih kami. Ada kalanya Tuhan mendewasakan kami untuk mendidik kami bahwa pemberian akan mengikuti sang pemberi. Namun ketika kami hanya fokus kepada pemberi, kepada pribadi yang adalah Allah, maka kami tahu, kami terpelihara, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami bersyukur
Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami melalui setiap kebenaran firman. Bapa, hamba berdoa, beri kami hati ya Tuhan, hati yang mencintai-Mu lebih dari apa yang menjadi pemberian-Mu. Saudara, saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Engkau yang mau mengambil komitmen hari ini, mencintai Tuhan Yesus lebih daripada pemberian Tuhan Yesus. Dan kau yang mau komitmen hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan taruh di hati saya. Kita berdoa. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan. Mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya, ketimbang pemberian-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ini yang menjadi kerinduan untuk kami terikat hanya kepada Tuhan. Kami terikat hanya kepadamu ya Allah, Sang Pemberi. Hamba berdoa buat umat Tuhan, mereka yang mau berkomitmen hari ini di dalam nama Yesus untuk tetap setia mengikut Tuhan sekalipun mereka sedang diproses oleh pemberiannya, dengan pemberiannya, maka mereka tetap terus setia. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah roh yang mencintai Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya, Tuhan taruh dalam hati setiap kami. Secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa ya Tuhan, kami percaya Tuhan melihat isi hati kami. Sekalipun kami belum melihat mujizat, kami bersyukur karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapa, hamba berdoa, jamah setiap umat-Mu satu persatu. Secara khusus hamba berdoa, jika ada dari antara mereka yang bergabung dalam doa pagi, mereka belum mengenal Yesus, tapi hari ini mereka mendengar tentang nama Yesus. Hari ini hamba berdoa bagi mereka, dimanapun mereka berada mengikuti live doa pagi hari ini dalam nama Yesus. Ketika mereka ikut mengambil bagian menyembah, memuliakan nama Tuhan, menaikkan pujian kepadamu, bahkan mereka mendengarkan firman-Mu hari ini, dan mereka mengalami damai sejahtera Tuhan, mereka mengalami kekuatan, dan mereka mau mengenal Yesus. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah setiap hati dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Beri damai dalam setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan menjadi pagi di mana mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa, karena mereka akan mengalami dahsyatnya nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu dalam rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan jaga rumah tangga anak-anak Tuhan. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk menjalani rumah tangga, tapi hamba berdoa buat rumah tangga anak-anak Tuhan. Engkau yang rindu rumah tanggamu didoakan secara khusus. Mungkin kau bergabung hanya seorang istri, engkau hanya bergabung hanya seorang suami, dan kau rindu rumah tanggamu mengalami pemulihan. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang hari ini meletakkan tangan kanan mereka di dada, di depan layar handphone, gadget mereka, komputer, laptop mereka. Mereka berdoa, menangis di hadapan Allah. Sambil mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada, mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Oh, kami percaya selama kami berseru kepada Allah, maka kami tahu ada kuasa Allah yang akan menjamah dan memulihkan rumah tangga yang rusak. Sebab rumah tangga ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkaulah yang memberkati rumah tangga mereka. Dan kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Dalam nama Yesus. Jamah setiap hati suami-suami Allah. Jamah setiap hati istri-istri ya Tuhan. Sehingga mereka mengalami damai sejahtera Tuhan dan pulih. Terjadi rekonsiliasi hubungan suami dan istri. Hamba juga berdoa memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan.
Engkau yang hari-hari ini usahamu sedang tergoncang. Engkau yang hari-hari bisnismu sedang goyang. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa saudara. Secara khusus buat engkau yang hari-hari ini juga bisnismu, pekerjaanmu hari-hari sedang tergoncang dengan satu keadaan. Apapun itu, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap usaha, buat setiap pekerjaan, buat setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Kami percaya selama kami mengandalkan Tuhan, menaruh harap kami kepada Tuhan, maka kami akan lihat mujizat, maka kami akan lihat perkara-perkara dahsyat di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di dada, di dalam nama Yesus diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, beri mereka hikmat dalam mereka mengatur segala sesuatunya, sehingga mereka melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Saya juga mau berdoa buat saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Firman Tuhan katakan disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita hari ini bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Saudara dan saya adalah orang percaya. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Karena itu letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, sebab tanganmu punya kuasa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan dengan iman kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba bersama-sama dengan umat Tuhan, mereka meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan berkat kuasa kesembuhan mujizat terjadi dalam nama Yesus buat hidup anak-anak Tuhan pagi hari ini. Setiap organ-organ tubuh mereka pulih sempurna. Segala kanker, segala tumor, segala myom tercabut sampai akar-akarnya dalam nama Yesus. Mati kering. Aku berdoa, bilur-bilurmu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan lihat mujizat. Pagi ini kami akan lihat kuasa. Pagi ini kami akan lihat kuasa anugerah Tuhan ada atas kami. Terima dengan iman, engkau yang sakit sudah jadi sembuh. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Bapa, hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkaulah Allah yang memberkati. Engkaulah Allah yang memelihara. Engkaulah Allah yang menopang setiap kami. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan pelihara masa muda mereka. Tuhan tolong sehingga orang-orang muda ini tetap terus berjalan dalam kekudusan, tetap terus berjalan dalam kasih, tetap terus berjalan dalam kuasa. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jaga hidup orang-orang muda ini, sehingga mereka bertemu dengan komunitas yang takut akan Tuhan, komunitas yang mengasihi Tuhan. Kalau ada di antara orang-orang muda ini yang hari-hari ini hidupnya sedang hampa, hidupnya sedang kosong, mungkin mereka merasa happy karena ada orang-orang dekat dengannya, tetapi tidak ada dalam hati mereka damai sejahtera. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Siapapun engkau yang merasakan hal itu, engkau memiliki segala sesuatu, engkau punya segala sesuatu, tapi hatimu kosong, hatimu hampa, engkau tidak memiliki damai. Dan kau yang mau doakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun saudara berada, ingat, Tuhan menciptakan manusia memiliki satu tempat, di mana tempat itu hanya bisa diisi oleh pribadinya. Tidak bisa diisi oleh apapun, kekosongan itu. Itu sebabnya siapapun dirimu yang pagi hari ini mengikuti doa pagi, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat dia. Di dalam nama Yesus dimanapun, baik orang-orang muda maupun mereka yang pagi hari ini merasa hidupnya kosong, merasa hidupnya hampa. Mungkin mereka happy, mungkin mereka punya segala sesuatunya, tetapi dalam hati mereka mengalami kehampaan, kekosongan. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Izinkan mereka menerima Engkau masuk dalam hati dan hidup mereka. Dan izinkan mereka memerintah. Biarlah mereka mengizinkan Allah memerintah dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus. Sehingga penuhlah sukacita mereka. Penuhlah damai sejahtera mereka. Dan penuhlah kuasa Allah dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan kasih damai-Mu
mengalir, mengalir, mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kesedihanmu. Ada beberapa anak-anak muda pagi hari ini sedih di hadapan Tuhan, menangis, hancur hati. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman dan kau berdoa pagi hari ini. Ayo tinggalkan jalan-jalanmu yang selama ini kau sudah tahu kok itu salah. Engkau sudah tahu ini tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan Tuhan mau memulihkan hidupmu. Karena itu bawa hidupmu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan perbaiki satu persatu. Tuhan angkat hidupmu, dan kau akan lihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa untuk mencari pekerjaan, hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan buka jalan buat mereka bertemu dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Orang-orang muda yang merindu mendapatkan pasangan hidup, hamba juga berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Dimanapun mereka berada, pertemukan dengan kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, mereka bertemu dengan pasangan hidup yang mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang mempertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara orang-orang muda yang sedang menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan sadarkan hati mereka, sehingga mereka terlepas dari jerat-jerat yang tidak memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anaknya, biarlah Tuhan mendengar setiap seruan kami, orang-orang tua yang berdoa buat anak kami. Kami percaya selama kami orang-orang tua berdoa bagi anak-anak kami, maka anak-anak kami ada dalam perlindungan dan berkat pemeliharaan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Setiap rekonsiliasi terjadi antara hubungan anak dengan orang tua, hubungan menantu dengan mertua, hubungan adik dengan kakak, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, di suasana sorga ada di tengah-tengah keluarga kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Allah yang memberkati kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu saudara di rumahmu masing-masing, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Kami lepaskan berkat buat kota kami dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, kota kami dipagari Tuhan dengan pagar perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat-berkat Tuhan turun bagi kota kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati cuaca, udara di kota kami baik di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ekonomi di kota kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan memberkati kota kami aman, damai, sentosa, karena ada berkat-berkat Tuhan. Kami juga ucapkan berkat buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan jaga, Tuhan pagari Indonesia. Dan kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tuaian jiwa-jiwa di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kalau ada oknum-oknum intoleran atas bangsa kami yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit untuk beribadah, yang menghalang-halangi anak-anak Tuhan Yesus datang kepada Tuhan, hari ini kami berdoa bagi mereka. Kami lepaskan roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan. Sama seperti Saulus diubahkan menjadi Paulus dan melayani Tuhan Yesus, demikian pula setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya sebab Yesus kami tidak pernah berubah. Engkau sanggup tetap membuat perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa rencana pemilihan umum 2024 Tuhan memberkati, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan urapi, Tuhan memberkati dengan roh hikmat, roh bijaksana, takut akan Tuhan menguasai hati mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden,
Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan Yesus tolong. Secara khusus kami berdoa dalam bulan-bulan masukin Natal ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang jaga, Tuhan yang pagari setiap gereja-gereja Tuhan. Dimanapun gereja-gereja Tuhan mengadakan ibadah, dalam perlindungan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang memberkati setiap para gubernur, para wali kota, para bupati, bahkan para camat, lurah, RT atas bangsa kami, dijaga, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa melepaskan berkat atas Israel dan Palestina. Berdamai dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat Israel dan Palestina. Damai Kristus ada bagi mereka. Sehingga ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dari kedua belah negara ini mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan yang ada di sana Tuhan jaga, Tuhan pagar dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan, buat firman yang Kau sudah sampaikan. Dan kami percaya hidup kami diubahkan, tidak sama lagi, sebab Tuhan ada bagi setiap kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami sepanjang hari ini. Kami mengecap kebaikan Tuhan, dan sepanjang hari ini biarlah hati kami terikat kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang bagian kita lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Ya, biarlah hati kita melekat hanya kepada pribadinya, bukan kepada pemberiannya. Karena kita tahu pemberiannya akan mengikuti pemberinya. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, dan melalui Zoom. Bagikan kembali jika merasa diberkati, ajak teman-teman kita, keluarga kerabat kita untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan setiap paginya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.